Hai semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel ya. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak Libra ya, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 22 Juni sampai dengan 28 Juni 2020. Reading kali ini sifatnya umum ya guys, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing. Oke? Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu King of Wands, terus 4 koin, 8 cawan, Knight of Wands, The Lovers, Judgment, Ace of Swords, The Hierophant, dan temanya adalah 9 cawan. Oke. Terus kartu yang berada di paling bawah adalah kartu 7 koin. Oke. Dengan kartu 7 koin ini, mayoritas dari kalian dalam minggu ini mungkin akan meluangkan waktu sendirian untuk melakukan sebuah evaluasi ulang, ya, evaluasi ulang mengenai sesuatu hal dalam hidup kamu masing-masing. Misalnya mungkin di sini kalian akan melakukan evaluasi ulang dalam hubungan asmara, mengenai pekerjaan, ya, evaluasi mengenai persoalan keuangan dan sebagainya. Jadi intinya di sini kalian akan melakukan evaluasi ulang. Ya, di sini kalian lagi menganalisa ulang kembali apa yang harus dilakukan dalam hidup kamu. Ya, langkah seperti apa yang harus diambil untuk menyelesaikan sebuah masalah, langkah seperti apa yang harus diambil untuk memulai hal-hal yang baru misalnya, dan lain sebagainya. Jadi dalam minggu ini kalian akan fokus sekali untuk melakukan evaluasi ulang mengenai sesuatu hal, ya. Terus di bawahnya ada kartu 2 pedang. Jadi artinya dalam minggu ini mungkin kalian juga lagi merasa stuck ya, lagi merasa bimbang dan ragu ketika ingin mengambil keputusan. Mungkin dikarenakan di sini kalian lagi mengalami sebuah ketidakpastian, ya, lagi kekurangan informasi sehingga sulit buat kamu untuk mengambil sebuah keputusan penting. Di sini kalian lagi merasa bimbang dan ragu, seolah-olah lagi berada di sebuah persimpangan jalan, ya, tidak tahu harus memilih langkah seperti apa yang harus diambil. Sehingga dengan kartu 7 koin tadi, mungkin dalam minggu ini kalian lagi bermaksud untuk melakukan evaluasi ulang mengenai situasi yang sedang kamu alami, baik itu dalam asmara, pekerjaan, dan sebagainya. Ya, soalnya dalam minggu ini kalian masih kekurangan informasi dengan kartu 2 pedang ini. Jadi perlu untuk selalu berdiskusi ya, bercerita dengan orang-orang yang paling dekat dengan kamu, supaya kamu bisa melihat semuanya dengan lebih jelas lagi dalam minggu ini ya. Terus di bawahnya ada kartu 5 tongkat. Jadi artinya beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin telah mengalami sebuah konflik, argumen, perdebatan dengan seseorang. Misalnya mungkin telah mengalami argumen dengan pasangan, dengan seorang teman, dan sebagainya. Ya, jadi perlu untuk berhati-hati dalam berkomunikasi untuk menghindari kesalahpahaman. Terus bagi yang lain dengan kartu 5 tongkat mungkin sepertinya akhir-akhir ini kalian juga mengalami konflik batin ya. Tidak tahu harus berbuat apa ketika ingin mencari jalan keluar terhadap sebuah masalah rumit. Ya, jadi perlu untuk lebih berpikiran yang positif ya. Terus bawahnya ada kartu 7 tongkat. Jadi artinya belakangan ini kalian juga lagi sibuk banget untuk mempertahankan diri, membela diri di hadapan orang lain ya. Mungkin dikarenakan argumen, perdebatan yang telah terjadi dengan kartu 5 tongkat tadi. Di sini kalian telah berusaha keras untuk mempertahankan sebuah pendapat dan pemikiran yang kamu yakini benar selama ini dari orang lain ya. Bagi yang lain dengan kartu 7 tongkat mungkin kalian telah berusaha keras untuk tidak menyerah, tidak putus asa ya dalam menghadapi masalah apapun, masalah sulit yang telah terjadi dalam hidup kamu masing-masing selama ini ya. Terus tema kalian dalam minggu ini adalah kartu 9 cawan. Jadi artinya mayoritas dari kalian dalam minggu ini mungkin akan memiliki sebuah keinginan baru. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah keinginan baru ya. Jadi dalam minggu ini keinginan baru akan muncul. Di sini kalian lagi berkeinginan mengenai sesuatu hal ya. Misalnya mungkin lagi memiliki keinginan untuk membeli suatu barang misalnya. Bagian lain mungkin lagi berkeinginan terhadap pasangan, terhadap teman ya, dan sebagainya. Jadi intinya lagi di sini kalian akan memiliki sebuah keinginan yang baru. Jadi perlu untuk lebih berpikir yang positif ya. Terus dengan kartu 7 koin tadi mungkin dalam minggu ini kalian akan melakukan evaluasi ulang ketika ingin mewujudkan keinginan baru yang akan muncul dalam minggu ini. Jadi bagi kamu yang sedang memiliki sebuah ambisi besar, keinginan yang baru, perlu untuk lebih sabar ya.
Karena segala sesuatu itu butuh proses. Jadi ketika kamu ingin mewujudkan sebuah keinginan yang baru, di sini kalian perlu untuk selalu bersabar dan kerja keras, ya. Ketika kamu ingin mewujudkan ambisi keinginan besar tersebut nantinya dalam minggu ini, ya. Terus di sini kita mulai dengan kartu King of Wands dan kartu 4 koin. Beberapa dari kamu saat ini mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Aries, ya, Leo, Sagittarius dengan kartu King of Wands ini. Terus bagian lain ini energi kamu sendiri. Jadi artinya dalam minggu ini mungkin kalian akan kembali bersemangat, ya, bersemangat dalam melangkah maju ke depan, kembali termotivasi tinggi untuk melakukan hal-hal yang baru. Soalnya kartu ini melambangkan seseorang yang sangat kreatif dan juga ambisius. Jadi dalam minggu ini kalian akan sangat kreatif banget pikirannya, sangat kreatif dalam mencari sebuah solusi, ya, kreatif dalam mewujudkan sebuah keinginan. Soalnya tema utama kalian juga kartunya 9 cawan tadi. Di sini kalian akan sangat kreatif banget ketika ingin mewujudkan keinginan baru tersebut nantinya dalam minggu ini. Dengan kartu King of Wands mungkin ada sebuah ambisi besar, motivasi tinggi yang akan kalian miliki untuk bergerak maju ke depan untuk mencapai tujuan kalian masing-masing. Terus dengan kartu 4 koin di sebelahnya, mungkin dalam minggu ini kalian agak sedikit tertutup, ya, dan kurang fleksibel. Ketika berbicara, berkomunikasi, menyampaikan pendapat kepada orang lain. Jadi perlu untuk lebih berhati-hati dan lebih terbuka untuk menghindari kesalahpahaman. Soalnya di sini dengan kartu 4 koin kalian cenderung banget tidak fleksibel ketika ingin menyampaikan sebuah keinginan baru kepada orang lain. Soalnya tema kalian juga kartunya 9 cawan tadi. Ada sebuah keinginan baru akan muncul. Di sini mungkin kalian akan berbicara, menyampaikan keinginan tersebut kepada seseorang. Akan tetapi dengan kartu ini kalian cenderung tertutup dan menutup diri dan kurang fleksibel. Jadi perlu untuk berhati-hati, ya, untuk menghindari kesalahpahaman, ya. Terus di bawahnya ada kartu The Lovers dan kartu Judgment. Beberapa dari kamu saat ini mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Gemini dengan kartu The Lovers ini. Terus selain itu dengan kartu The Lovers mungkin ada sebuah keputusan yang akan kamu ambil dengan cara mensortir terlebih dahulu beberapa pilihan yang tersedia. Dengan kartu The Lovers mungkin ada sebuah pertimbangan besar, pertimbangan penting yang akan kamu lakukan dalam minggu ini sebelum ingin mengambil keputusan penting, ya. Soalnya di sampingnya juga ada kartu Judgment. Jadi artinya dalam minggu ini kalian akan melakukan keputusan yang tepat dalam hidup kamu masing-masing. Misalnya mungkin akan membuat keputusan yang tepat dalam pekerjaan, keputusan yang tepat mengenai keuangan, mengenai bisnis misalnya. Bagian lain mungkin akan membuat keputusan dalam hubungan asmara. Jadi intinya ada sebuah keputusan yang tepat yang akan kamu lakukan dengan kartu Judgment ini. Sehingga dengan kartu The Lovers mungkin kalian akan mempertimbangkan banyak hal, mensortir kira-kira pilihan seperti apa yang harus diambil terlebih dahulu, ya, dengan kartu The Lovers ini. Sesuai dengan tema kamu juga kartunya 9 cawan. Ada sebuah keinginan baru akan muncul untuk minggu ini. Di sini kalian perlu untuk mengambil keputusan sebelum mencapai keinginan baru tersebut. Gunakan evaluasi ulang, ya, dengan kartu 7 koin tadi, ya. Terus di sebelah sini ada kartu 8 cawan dan kartu Knight of Wands. Dengan kartu 8 cawan dalam minggu ini kalian juga akan berpikir jauh ke depan, ya. Dengan kartu ini kalian lagi merencanakan sesuatu hal yang berhubungan dengan masa depan kamu sendiri, ya. Di sini kamu sepertinya tidak putus asa, ya, selalu melihat ke depan, ya. Ada suatu hal yang akan kamu rencanakan, misalnya mungkin lagi merencanakan untuk pindah kerja, membuka usaha yang baru, mendekati seseorang, ya, merencanakan untuk memperbaiki sebuah hubungan dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah rencana baru yang berhubungan dengan masa depan kamu yang akan mulai kamu pikirkan dalam minggu ini. Ya, nantinya justru akan membuat kamu kembali antusias dengan kartu Knight of Wands di sebelahnya, ya. Dengan kartu ini kalian kembali energik untuk melakukan segala sesuatu aktivitas, kembali energik untuk bergerak maju ke depan ke arah yang lebih positif lagi, ya. Kembali bersemangat, tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan apapun yang telah terjadi akhir-akhir ini, ya. Terus di bawahnya ada kartu Ace of Swords dan kartu The Hierophant. Beberapa dari kamu saat ini mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Taurus, ya, dengan kartu The Hierophant ini. Terus bagian lain, kartu The Hierophant biasanya melambangkan sebuah organisasi, institusi yang cukup besar, seperti sebuah perusahaan. Jadi artinya mayoritas dari kalian dalam minggu ini mungkin lagi fokus banget dengan pekerjaan, fokus untuk bekerja, fokus untuk mencari pekerjaan yang baru. Bagian lain mungkin lagi fokus untuk menantikan sebuah kejelasan dari sebuah perusahaan, ya. Soalnya di sampingnya ada kartu Ace of Swords. Kartu ini melambangkan sebuah kejelasan yang baru. Jadi fakta dan kebenaran akan terungkap dalam minggu ini. Di sini kalian akan bisa melihat semuanya dengan lebih jernih, lebih jelas, terutama yang berhubungan dengan kondisi pekerjaan dengan kartu The Hierophant tadi, ya. Jadi bagi kamu yang sedang menantikan sebuah kejelasan mengenai pekerjaan akhir-akhir ini, sepertinya kejelasan tersebut akan mulai kamu terima dengan kartu Ace of Swords ini, ya. Jadi kejelasan mengenai pekerjaan, kejelasan mengenai sebuah perusahaan. Terus selain itu kartu The Hierophant juga melambangkan sebuah komitmen, ya. Jadi artinya dalam minggu ini beberapa dari kamu juga akan mendapatkan sebuah kejelasan
mengenai komitmen seseorang. Misalnya komitmen dari pasangan, komitmen dari seorang teman, dan sebagainya. Ya, jadi di sini kalian akan mendapatkan sebuah kejelasan yang baru, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan dan komitmen ya untuk minggu ini. Sesuai dengan tema utama kalian juga kartunya 9 cawan tadi. Ada sebuah keinginan yang baru yang akan muncul. Mungkin berhubungan dengan situasi pekerjaan, bisa juga bagian lain mungkin situasi keuangan dan tentu saja berhubungan dengan asmara dengan kartu The Hierophant tadi ya. Jadi perlu untuk selalu berpikir yang positif ya. Jangan putus asa dan tetap semangat ya dalam minggu ini. Oke? Kayaknya segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.